Bagi jutaan anak yang tumbuh di tahun 90-an, ini bukan sekedar suara mesin menyala. Ini adalah suara masa kecil, suara petualangan, suara masa depan. Sony PlayStation, konsol yang terjual lebih dari 100 juta unit dan menghancurkan dominasi cartridge. Tapi bagaimana jika saya katakan konsol ini seharusnya tidak pernah ada? Bagaimana jika saya katakan bahwa PlayStation adalah anak haram yang lahir dari rasa sakit hati, dendam, dan sebuah pengkhianatan publik yang paling brutal dalam sejarah teknologi? Ini adalah kisah tentang bagaimana Nintendo, sang raja game saat itu, melakukan blunder terbesar dalam sejarah, sebuah keputusan yang menciptakan musuh terbesar mereka sendiri. Selamat datang di sejarah lahirnya PlayStation. Cerita kita mundur ke akhir tahun 80-an. Saat itu Nintendo adalah tuhannya video game. NES dan Famicom ada di setiap rumah. Sementara Sony, mereka adalah raksasa elektronik yang kaku, yang menganggap video game hanyalah mainan anak-anak yang tidak berkelas. Namun ada satu orang di Sony yang berpikir beda. Namanya Ken Kutaragi. Dia adalah seorang visioner atau mungkin pemberontak. Tanpa sepengetahuan atasan-atasannya di Sony yang membenci game, Kutaragi diam-diam bekerja sama dengan Nintendo untuk membuat chip suara super canggih bernama SPC 700 untuk konsol Super Nintendo atau SNES. Kutaragi adalah seorang insinyur komputer yang visioner. Setelah melihat putrinya bermain Famicom atau NES, dia menyadari bahwa video game adalah masa depan dari pemrosesan grafis dan suara digital. Dia ingin Sony terlibat, tapi karena manajemen Sony menolak, dia harus bergerak secara sembunyi-sembunyi. Saat Nintendo sedang merancang Super Nintendo Entertainment System atau SNES, mereka butuh lompatan besar dari suara 8-bit yang cempreng ke suara yang lebih realistis. Kutaragi tahu bahwa Sony memiliki teknologi audio digital terbaik di dunia. Tanpa izin resmi dari atasannya, dia menawarkan keahliannya kepada Nintendo untuk merancang chip suara tersebut. Kutaragi merancang SPC 700, sebuah modul suara yang revolusioner. Berbeda dengan chip suara pesaingnya, SPC 700 menggunakan teknologi sampling ADCPM, Adaptive Differential Pulse Code Modulation. Ini memungkinkan SNES menghasilkan suara instrumen nyata, seperti orkestra, piano, atau suara lingkungan yang belum pernah terdengar di konsol lain saat itu. Ketika manajemen Sony akhirnya mengetahui hal ini melalui tagihan internal dan desas-desus kerjasama dengan Nintendo, mereka sangat marah. Kutaragi dianggap berkhianat karena membantu perusahaan lain secara ilegal menggunakan aset Sony. Kutaragi hampir dipecat seketika, namun keberuntungan berpihak padanya. Norio Oga, CEO Sony saat itu yang memiliki latar belakang sebagai musisi opera, sangat terpesan dengan kualitas suara yang dihasilkan chip buatan Kutaragi. Oga menyadari bahwa Kutaragi bukan sekedar bermain-main, melainkan menciptakan standar baru audio digital. Alih-alih memecatnya, Oga justru memberikan izin resmi bagi Kutaragi untuk menyelesaikan proyek tersebut dan membiarkan Sony memproduksi chip untuk Nintendo. Tahun 1988, kontrak ditandatangani. Sony akan membuat add-on CD-ROM untuk Super Nintendo. Proyek ini diberi nama PlayStation. Bagi Sony, ini adalah pintu masuk ke dunia game. Bagi Nintendo, ini adalah cara mendapatkan teknologi CD tanpa harus riset sendiri. Ken Kutaragi dari Sony berhasil menyelundupkan klausula yang sangat berani dalam kontrak kerjasama. Sony tidak hanya membuat alat tambahan atau add-on CD untuk Nintendo, tapi Sony berhak memiliki format Super Disc. Artinya apa? Jika Anda ingin merilis game di platform ini, Anda harus membayar royalti ke Sony, bukan Nintendo. Nintendo yang dekade 80-an dikenal sebagai diktator game, tiba-tiba menyadari mereka telah menandatangani surat kematian mereka sendiri. Mereka merasa dijebak oleh Sony yang mereka anggap tidak tahu apa-apa soal game. Di Kyoto, markas besar Nintendo, Presiden Hiroshi Yamauchi mulai gelisah. Nintendo terkenal sebagai perusahaan yang gila kontrol. Mereka mengontrol setiap cartridge yang dibuat, setiap lisensi, setiap sen keuntungan. Namun kontrak dengan Sony memberikan hak penuh kepada Sony atas format baru bernama Super Disc. Artinya apa? Sony bisa melisensikan game CD, memproduksi software sendiri, dan mengambil keuntungan tanpa harus menyetor upeti ke Nintendo.
Howard Lincoln, Presiden Nintendo Amerika, membisikkan ketakutan ini ke telinga Yamauchi. Jika kita biarkan, ini Sony akan memakan kita. Mereka akan menguasai format masa depan. Bagi Nintendo, menyerahkan kunci kerajaan kepada Sony adalah bunuh diri. Yamauchi yang terkenal kejam dalam bisnis, mengambil keputusan drastis. Dia tidak akan menegosiasi ulang. Dia tidak akan bicara baik-baik. Dia akan menghancurkan Sony di depan umum. Juni 1991, Consumer Electronics Show di Chicago. Ini adalah panggung terbesar teknologi dunia. Sony dengan percaya diri naik ke panggung. Sony mengumumkan kepada dunia, kami bangga memperkenalkan PlayStation, konsol yang kompatibel dengan Nintendo yang akan merevolusi gaming dengan CD. Tepuk tangan membahana. Media mencatat sejarah baru. Sony merasa di atas angin. Namun keesokan harinya, tepat pukul 9, Nintendo menggelar konferensi pers mereka sendiri. Howard Lincoln naik ke mimbar. Semua orang mengira dia akan memuji kerjasama dengan Sony, tapi yang keluar dari mulutnya adalah bom atom. Dia berkata, Nintendo telah memutuskan untuk bekerja sama dengan Philips dari Belanda untuk mengembangkan teknologi CD bagi SNES. Seluruh ruangan menjadi hening. Sony, raksasa elektronik Jepang, baru saja ditampar di depan seluruh dunia oleh rekan senegaranya sendiri. Tidak ada pemberitahuan, tidak ada peringatan. Sony dipermalukan secara global. Ken Kutaragi dan Norio Oga sangat marah. Ini bukan lagi soal bisnis, ini soal harga diri. Kembali ke Tokyo, Dewan Direksi Sony ingin membubarkan divisi game. Kami dipermalukan, lupakan video game, itu bisnis mainan, kata mereka. Proyek PlayStation dianggap sudah mati. Tapi Ken Kutaragi tidak menyerah. Dia menemui Norio Oga. Dalam pertemuan yang menentukan nasib industri game itu, Kutaragi tidak bicara soal keuntungan, dia bicara soal marwah. Kutaragi bertanya, apakah Anda akan diam saja setelah Nintendo memperlakukan kita seperti ini? Apakah kita akan mundur? Pertanyaan itu membakar semangat Oga. Dia ingat penghinaan di Chicago. Dengan wajah merah padam, Oga berkata pada Kutaragi, buat konsol itu, tunjukkan kepada mereka apa yang bisa dilakukan Sony. Dengan restu itu, proyek PlayStation akhirnya berlanjut. Slot cartridge Nintendo dibuang. Sony menciptakan monster baru, sebuah konsol 32 bit yang fokus pada grafis 3D polygon, sesuatu yang saat itu diremehkan oleh Nintendo yang masih memuja sprite 2D. 3 Desember 1994, PlayStation dirilis di Jepang. 100.000 unit pertama PlayStation ludes terjual. Tanggal ini kemudian menjadi titik penting dalam industri video game. Di Akihabara, Tokyo, ratusan orang mengantri di luar toko yang menjual PlayStation saat toko dibuka. Tak sedikit di antara mereka datang lebih awal, bahkan berkemah di sekitar toko agar tak kehabisan PlayStation. Sementara di daerah Shinjuku, toko-toko yang menjual PlayStation telah terjual habis tak lama setelah toko dibuka. Banjir pesanan mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi PlayStation. Puncaknya, di Los Angeles Electronic Entertainment Exposition pada 11 Mei 1995. Inilah momen pembalasan dendam yang sempurna. Sebelum Sony tampil, Nintendo sudah lebih dulu mengumumkan bahwa konsol mereka baru, yang saat itu disebut Ultra 64, sangat kuat namun mahal, dan Sega baru saja merilis Sega Saturn seharga $399. Olaf Olafsson, Presiden Sony Interactive Entertainment, memanggil Steve Race ke podium untuk memberikan presentasi singkat tentang harga PlayStation di Amerika. Steve Race maju ke podium, hanya mengucapkan satu angka, 299, lalu langsung turun dari panggung. Penonton meledak dalam sorakan. Dengan harga $100 lebih murah dari Sega Saturn, Sony secara efektif membunuh pesaingnya bahkan sebelum konsolnya resmi dijual di Amerika. Dalam satu kalimat, Sony menghancurkan strategi harga Nintendo. PlayStation resmi lahir bukan sebagai teman Nintendo, melainkan mesin yang akan mengirim Nintendo ke posisi kedua selama 1 dekade ke depan. Ironisnya, kerjasama Nintendo dengan Philips menghasilkan konsol gagal total bernama CDI, Karma, mungkin. Pada akhirnya, ketakutan Nintendo akan saingan justru menciptakan saingan terberat yang pernah mereka hadapi. Jika saja hari itu di tahun 1991 Nintendo tidak berkhianat, mungkin hari ini kita akan bermain Nintendo PlayStation 5. Tapi sejarah berkata lain. Terima kasih sudah menonton. Menurut kalian, apakah langkah Nintendo itu jenius atau bodoh? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk nostalgia teknologi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.